Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Saat ini kita bertemu lagi di video pembelajaran basis data. Ya, betul ya, bersama saya Hendriana dan saya juga ditemani oleh Bapak Deden. Halo Pak Deden. Halo juga Pak Henry. Gimana kabarnya nih? Pak Henry, alhamdulillah sehat. Pak Henry gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini udah berarti kita pekan lalu udah ngadain ujian tengah semester ya Pak Deden ya? Iya, betul. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah mudah-mudahan hasilnya memuaskan gitu ya dan sesuai dengan keinginan gitu ya. Kalau misalnya ya gitu. Kalau misalnya tapi ini sebagai pemicu juga buat lebih banyak apa ya Pak Deden ya, lebih banyak belajar lagi gitu ya di setelah UTS sampai dengan UAS gitu ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan setelah UAS juga tetap lebih giat lagi belajarnya Pak Deden ya. Sebenarnya kan basis data itu sebuah analisa Pak ya. Di gampang-gampang sulit sebenarnya kalau dibilang bahasa pemrograman bukan sebetulnya ya Pak. Kalau dibilang gampang juga enggak juga karena harus menguasai bahasa SQL-nya, harus analisanya harus kuat, kira-kira gitu. Tapi untuk anak Tekom ini bukan kemungkinan di RPS-nya sendiri yang kita bikin adalah setidaknya mereka secara fundamental bisa menganalisa dan secara fundamental mereka bisa menggunakan bahasa SQL yang sering digunakan pada CRUD minimal. Dan kasus-kasus ya mungkin Pak Deden ya. Betul. Dan kita kebanyakan habis UTS lebih banyak praktik ya. Walaupun pada dasarnya bisa dipraktikkan di rumah masing-masing. Makanya yang saya harapkan Pak Henry semuanya minimal sudah punya exam yang terinstall di laptop atau PC gitu. Baik Pak Deden. Kemarin di pertemuan ke-7 juga kita sudah membahas mengenai instalasi exam ya. Ya. Dan juga kita juga udah mencoba membuat atau define ya. DDL terakhir. Definition apa? DDL data definition language gitu ya. Kita udah membuat create database dan juga create table. Nah, kalau sekarang kira-kira minggu ini, pekan ini kita akan bahas apa nih di video kali ini Pak Deden? Ya, jadi DML Pak, Data Manipulation Language. Saya boleh share langsung nih Pak? Oke, boleh. Kalau gitu supaya gak panjang lebar, kita langsung ke materi ya. Oke? Iya, betul. Let's go. Oke, di sini kita sudah terdapat ya Pak Deden di materi yang sudah ada pada spot. Terdapat Data Manipulation Language. Cuma sebelum kita lihat dulu ada SQL query itu secara hierarki. Ada DDL, DML, dan DCL. Namun kita sebelum ke DML, kita review sedikit ya Pak Deden ya? Ya, boleh Pak. Untuk yang DDL, Data Definition Language, itu ada 3 ya. Ada 3 bagian. Ada create, ada drop, sama alter. Nah, yang perlu teman-teman diingat sekali lagi ya, untuk create, drop, di sini itu ialah yang bisa dibuat sama dihapus itu database dan tabelnya, gitu ya. Sedangkan untuk alter itu dia untuk memanipulasi atau merubah nama dari table ataupun nama database-nya, itu bisa dirubah, bisa dimodifikasi seperti itu. Dan itu untuk yang review dari perkuliahan sebelumnya mengenai DDL atau Data Definition Language, dan video kali ini kita akan membahas mengenai DML atau Data Manipulation Language. Di sini ada 4 ya Pak Deden ya. Kira-kira kita di video kali ini mau bahas semuanya atau gimana Pak Deden? Ya, karena DML ini mungkin banyak sekali Pak Henry, tidak seperti Data Definition Language. Tapi manipulasi itu kan berarti mengubah atau memanipulasi ya bahasanya data-data yang ada di database. Artinya saya kira tidak cukup satu pertemuan, sehingga mungkin kita hanya ngebahas insert dan select untuk pertemuan sekarang. Karena itu juga banyak Pak Henry yang select. Berarti pertemuan di video kali ini kita akan bahas mengenai insert dan select-nya ya Pak Deden ya? Iya. Oke, mangga silakan Pak Deden. Ya, baik. Terima kasih Pak Henry. Tadi yang sudah disampaikan Pak Henry, kemarin kita sudah belajar DDL,
kurang lebih ini pun sama ya, konseptualnya adalah kalian harus menguasai coding dari SQL itu sendiri, di mana kita akan coba insert, select untuk di video kali ini. Untuk video selanjutnya atau di pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan update dan delete. Nah, patut diketahui nih Pak Hendri, bahasa ini atau bahasa DML ini, kategori DML ini bahasa yang sering sekali digunakan. Jadi setidaknya insert, select, update, delete ini sudah ngelotok Pak, udah di luar kepala harusnya. Atau makanan sehari-hari lah ya Pak Deden ya? Ya, harus makanan sehari-hari gitu. Jadi harus benar-benar dikuasain hal ini gitu kira-kira. Baik, saya akan coba jelaskan ya, mulai dari insert nih Pak Hendri atau DML-nya dulu deh. Nah, DML itu kan adalah bahasa atau data manipulasi language, di mana kumpulan perintah jelas ya yang digunakan untuk mengelola value. Value itu kan isi atau record dari sebuah database begitu. Kemudian DML ini juga biasanya digunakan apabila database dan tabelnya sudah dibuat. Pasti jelas kan record itu ada di dalam table. Table ada di dalam database. Otomatis database dan tabelnya harus sudah ada terlebih dahulu begitu. Jadi kalau kemarin itu kalau nggak salah di kelas 3A itu belum sampai ke insert Pak. Jadi datanya belum ada. Kalaupun ada masih sedikit kira-kira gitu. Hanya sebagai contoh. Nah, untuk saat ini nanti kita coba insert menggunakan coding ya sehingga teman-teman bisa menguasainya. Nah, kemudian di sini juga di DML itu sendiri ya. Tadi saya bilang ada insert, select, update, sama delete. Nah, di mana untuk pembelajaran pertama ada query insert ya. Query insert ini digunakan untuk menambahkan atau add bahasa Inggrisnya. Add kemana? Menambahkan ke table. Nanti tabelnya sudah disediakan. Contoh, ada table karyawan. Nah, di dalam karyawan itu ada kolom-kolomnya atau field-fieldnya kayak ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon, alamat, sampai email misalnya. Itu harus diisi gitu. Nah, dalam satu table kan berarti tidak hanya satu record atau satu value, tapi bisa ribuan Pak Hen ya. Bisa ribuan banget data karyawan yang dimiliki dalam satu table saja gitu. Nah, ini fungsi dari insert. Kemudian ada select. Select itu apa? Select adalah query yang digunakan biasanya ini untuk menampilkan data. Nah, kok menampilkan data Pak? Artinya untuk menampilkan sebuah table pun ada perintahnya di database itu gitu. Insert ada perintahnya, menampilkan data ada perintahnya. Kan tinggal tampilkan table. Jadi seolah-olah gini Pak, untuk select ini tidak hanya sekedar keseluruhan data yang ada di table yang bisa ditampilkan, tapi ada berbanyak kondisi. Misalnya saya ingin menampilkan data yang bernama Ani misalnya. Ntar nama Ani semua muncul. Berarti misalnya, di sini tuh kita bisa menampilkan data yang dimaksud manipulasi ini tuh berdasarkan kriteria yang kita inginkan gitu kan ya? Ya, betul. Ini masih yang select biasa ini Pak. Nanti kan ada inner join, itu juga select. Nah, banyak lagi, tapi nanti dipelajari itu di belakang. Tahan dulu ya Pak Deden ya? Tahan dulu. Okay. Jadi artinya select di sini tidak hanya menampilkan satu data pada table yang utuh gitu. Tapi bisa saja dua table atau bisa saja kondisi datanya yang memiliki kondisi tertentu. Misalnya ingin menampilkan data dengan ID sekian misal. Gitu. Nah, makanya di sini harus ada query-nya. Itu ada kondisi-kondisi tertentu ya, Pak? Betul, ada kondisi-kondisi tertentu di dalamnya. Kemudian ada update di sini. Nah, update di sini fungsinya apa? Update itu adalah biasanya query yang digunakan untuk mengubah, udah jelas namanya juga update. Mengubah apa? Mengubah data atau record-nya. Contoh, misalnya saya memasukkan nama dengan ID 1, namanya misalnya Dede ya, harusnya Deden misalnya, kan salah tuh. Jadi harus diedit gitu ya? Harus diedit Pak, tidak perlu dihapus gitu, tapi diedit saja karena yang salah cuma nama, sementara alamat, email kan nggak perlu dihapus tuh, itu udah benar semua misalnya. Nah, ini bisa digunakan menggunakan update gitu.
Nah, kemudian yang terakhir itu ada delete. Nah, ini yang paling gampang. Delete ini juga pasti jelas fungsinya untuk menghapus record ya. Ini adalah delete untuk menghapus record. Beda dengan drop. Drop itu menghapus table, menghapus database gitu. Ini menghapus data atau recordnya. Tadi misalnya ada ID sekian pengen dihapus gitu. Nah, biasanya juga delete juga bisa dikasih kondisi, Pak. Misalnya ingin mengupdate, ingin mendelete nama Deden misalnya. Setiap nama yang memiliki unsur Deden bisa di-delete semua, misalnya kayak gitu. Atau ingin mendelete kondisi ID sekian gitu. ID tertentu ya biasanya ya. ID tertentu sering digunakan ya Pak Deden ya. Iya, sering banget. Nanti ini teh di bahasa pemrograman kalau kita bikin website atau bikin Android deh, atau juga bikin Java pakai NetBeans, Pak. Mungkin teman-teman di kelas 3A masih belum nih. Pasti sangat digunakan, Pak. Minimal tuh mereka sudah bisa menguasai basis data CRUD, Pak ya. Betul nggak, Pak? Perintah SQL-nya ya. Betul. Itu sehingga nanti si aplikasinya bisa dikoneksikan dengan database ya, Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi karena inputannya lewat UI website atau user interface website, disimpannya di dalam database. Iya. Nah, kan itu seolah-olah beda bahasa ya Pak Henry ya, bahasa PHP dengan bahasa SQL. Nah, dengan menguasai bahasa SQL tadi, nanti bisa disisipkan ke dalam bahasa PHP yang menerjemahkan perintah untuk insert, select, update, dan delete gitu. Kira-kira. Karena kalau misalnya aplikasi tanpa ada penyimpanan, tanpa ada penghapusan suatu data ya, tanpa bisa menyimpan data, kayaknya kayak ada kurang garam gitu Pak Deden ya. Iya betul Pak. Jadi kan sekarang itu setiap aplikasi apapun lah pasti menyimpan suatu data ya. Betul. Mengolah satu data lah minimal. Gitu. Gitu kira-kira teman-teman untuk yang DML. Sekarang kita coba satu-satu ya dari insert sampai ke select untuk di pertemuan ini. Saya akan coba kaji lagi di sini. Saya coba masuk ke insert ya. Insert enak sekali ini ingatnya kalau in kan berarti masuk nih. Ya. Nah kemudian bahasa Inggrisnya enak. Jadi jelas tadi ya yang sudah saya jelaskan ini ada perintah insert itu merupakan SQL yang digunakan untuk memasukkan data atau input data dalam table. Ingat ya, dalam table. Gitu. Nih, saya kadang-kadang suka mengingatkan bahwa di dalam database ada table biasanya gitu, Pak. Kadang-kadang udah ada mahasiswa bingung, table sama database itu apa sih beda? Table itu ada di dalam database gitu. Record itu ada di dalam table. Nah, biasanya gitu. Secara hierarki ya. Hierarkinya gitu. Jadi tidak mungkin di dalam database tidak ada table gitu, pasti selalu ada. Nah di sini yang diinputkan itu pada kolom ya, kemudian memberi input pada sebagian kolom juga bisa. Artinya apa? Sebetulnya inputan itu tidak harus full, mungkin Pak Hendri ya bisa saja nol isinya ya, kosong ya, gitu. Nah kemarin kalau nggak salah tuh waktu kita belajar untuk itu sudah saya jelaskan nol itu berarti kosong. Sebetulnya tidak masalah diinputkan asal dikasih kondisi di situ bahwa defaultnya boleh nol gitu untuk setiap kolomnya. Nah kemudian bagaimana perintahnya? Nah perintahnya ini agak panjang nih Pak Henry. Perintah utamanya di sini ya, insert into. Nah ini kata kunci yang harus ditulis ya. Nama table biasanya ini menyesuaikan. Biasanya tulisannya gini. Nama street table, berarti ini menyesuaikan sesuai dengan table apa yang kita input, data apa di table mana yang akan kita inputkan. Berarti ini pokoknya formatnya aja gitu ya? Ya, rumusnya gitu ya. Formula gitu ya. Formulanya gini, insert into nama table contoh ya, table karyawan berarti insert into karyawan misalnya, values isinya kan ya. Yang pertama, ini terdiri dari berapa kolom dia tuh misalnya. Misalnya ada 3 kolom ya. Yang pertama itu ID, nama, alamat misalnya. Berarti ID misalnya 01 isinya, berarti 01. Kemudian nama misalnya Ani, tulis saja Ani biasanya dengan tanda kutip ya, karena bentuknya string. Harus dikutip seperti itu. Misalnya kan yang ketiga dia integer deh, nomor telepon gitu ya, dimasukkan juga dengan kutip. Sehingga dengan formula seperti ini codingannya atau bahasa SQL-nya nanti otomatis bisa masuk ke dalam table
Gitu kira-kira. Oke. Sepertinya kita harus coba dulu ini, Pak. Iya. Supaya biar langsung kita praktek bentar, gitu Pak. Pak Deden ya. Ya, di sini tuh ada 2 Pak Henry ya, insert into set ini gimana Pak Henry, bedanya Pak Henry? Nah, jadi gini teman-teman ya. Yang pertama itu kan ada insert into nama table values, ada nilai 1 sampai nilai ke n ya itu tuh ya. Ya. Berarti dia tuh harus berurutan. Field ke-1, field ke-2, field ke-3 itu urutannya harus sesuai dengan yang ada pada tabel di database-nya. Nah, sedangkan yang kedua, kalau yang kedua itu dia ada field 1, nah kemudian koma field 2. Berarti nanti nilainya itu dia harus sesuai dengan yang ada pada field 1 dan field 2. Field 1-nya misalnya di sebelah kiri ya, urutannya sama. Field 1 namanya apa, terus kemudian nilainya 1. Sedangkan field kedua nama kolomnya apa, nilai keduanya apa. Jadi ini urutannya lebih kelihatan kalau ini kan. Nah, sedangkan kalau yang ketiga ini insert into nama tabel set. Kalau yang ini lebih jelas lagi, nggak pakai value, tapi pakai sama dengan. Berarti kan insert into nama tabel set. Field 1 sama dengan nilai ke-1 apa? Nilainya apa? Pakai string ya. Sama. Koma, kalau misalnya nilainya ada banyak gitu Pak Deden ya. Field 2 sama dengan nilai kedua. Jangan lupa pakai kutip, tandanya itu memberikan nilai seperti itu. Jadi kalau misalnya datanya banyak sampai dengan field ke n sama dengan nilai ke n kayak gitu. Jadi ini teman-teman bebas menggunakan yang mana saja, cuman hasilnya juga akan sama gitu untuk memasukkan data ke suatu tabel seperti itu. Berarti sama aja ya Pak Henry ya? Sama aja. Sukanya yang mana Pak Deden? Nah, biasanya itu kalau saya ngoding itu kan kadang-kadang ada kolom Pak, ada kolom tuh udah nggak perlu diisi deh misalnya. Nah, kalau kan kalau yang ini nih Pak Henry ya, berarti kan ini urutannya, ini ID misalnya, saya kasih tanda di ID, ini nama, kemudian ini telepon, T misalnya, TLP, nama kolomnya. Berarti dia harus berurutan ya Pak Henry kan? Sesuai dengan yang tabel. Nah, kalau yang bawahnya, kalau yang bawahnya berarti di sini ID bisa kita tabel, nama fieldnya ya. Misalnya ID, ini nama nih, cuma 2, misalnya cuma 2 ya bisa. Ini telepon nih. Telepon. Nah, berarti urutannya di sini namanya siapa gitu ya. Namanya Ani gitu ya. Gitu. Teleponnya 123. Ya 0xx gitu misalnya. Nah, jadi bisa diginiin Pak ya, berarti ya. Gitu. Kalau yang ketiga, nama sama dengan Ani. Ya. Telepon sama dengan 0xxx seperti itu. Gitu. Berarti sebetulnya untuk insert ini boleh nggak Pak, misalnya yang tadi saya bilang ID-nya nggak dimasukin karena udah auto increment nih, atau misalnya udah deh nggak usah saya deklarasi deh di sini, jadi udah nggak saya inputkan gitu, bisa saja sebetulnya ya. Bisa. Jadi nanti biasanya otomatis kalau auto increment artinya kan dia menaik ya. Ya. Naik, jadi asalnya misalnya datanya asalnya 1 ya Pak Deden ya. Misalnya Ani datanya tuh ya. Pak Deden pengen input lagi menjadi namanya siapa ya? Ari gitu kan ya. Nanti yang Ari itu ID-nya otomatis menjadi 2. Gitu. Tapi yang penting ID-nya harus dijadikan primary key dan juga auto increment. Seperti itu. Oke. Sip, kita clear dulu ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa nangkap, artinya sama saja di sini ya. Tapi kalau misalnya ada yang masih pusing, teman-teman bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Iya, gitu. Jangan lupa subscribe juga. Oke Pak, kayaknya kita langsung coba di SQL Pak ya. Oke, di SQL. Nah, di sini sebetulnya saya sudah punya database namanya DB Company, cuman saya ingin juga sekalian ngajarin mahasiswa, nanti kita akan cantumkan di support deh database yang sudah ada biar mereka belajar juga ya. Buat referensi ya. Referensi, betul, namanya dataset lah kurang lebih gitu ya, sebagai dataset. Nah, di sini saya sudah punya sebetulnya nanti tabel-tabelnya ini, cuman saya akan mengajarkan bagaimana cara tinggal import dan export sebuah database gitu ya. Kita coba belajar yang import dulu deh. Nah, di sini saya bikin lagi misalnya DB, cara cepat saja ini Pak Hen ya. Boleh. Cara cepat saya bikinnya langsung di sini. DB apa ya? DB2 deh misalnya gitu. Company 2 ya gitu. Oke, saya create. Nah, di sini muncul ya. Klik dulu di DB company-nya. Kemudian sebelumnya
saya sudah menyimpan file ya. Database itu file ya di download. Ini namanya dbtraining.sql. Formatnya SQL ya. SQL ini teh hasil dari ekspor database. Jadi misalnya di sini ya. Ini contoh nih. Company-nya sudah punya table, sudah punya isi, data-data segala macam sudah ada. Nah, di sini sebetulnya bisa saya pengen pindah laptop atau pindah komputer, pengen bawa di kampus datanya. Tapi kan komputernya masih lokal semua di situ. Artinya bisa kita bawa database-nya, tinggal ekspor gitu. Kemudian nanti pilih ininya mau .sql atau mau apa gitu ya. Biasanya yang paling enak itu .sql saja ya. Atau bisa juga .zip Pak ya sebetulnya. Iya, betul sekali. Nah, nanti tinggal kita go aja gitu. Go aja, tersimpan, mau nyimpan di mana? Ini kayak download tuh, sudah mulai di DB Company gitu. Mau simpan, nanti terdownload sendiri ya. Downloadnya diambil, nah ini yang dibawa nih. Bawa pindah komputer selanjutnya yang lain misalnya. Nah, di komputer yang baru ingin kita inputkan ya. Tapi ingat dua-duanya harus ada exam di sini. Sehingga biar bisa terintegrasi. Nah, misalnya ini saya bikin dulu database kayak tadi ya. Kemudian saya masuk ke import. Saya klik browse. Mencari, kemudian saya pilih yang tadi saya ambil. Kemudian open. Kemudian ini nggak usah dirubah karena karakter ini teh kalau nggak salah tuh bahasa yang digunakan yang di sini teh UTF-8 biasanya Pak yang itu saja yang default ya. Default saja bawaan. Ini juga formatnya SQL. Tinggal klik go gitu. Nah, dia akan istilahnya itu menambahkan sendiri otomatis gitu ya. Jadi table datanya otomatis langsung ada nanti. Ini mungkin agak lama nih Pak Hendri, kita tunggu saja. Karena datanya banyak juga ya. Banyak, lumayan. Dataset ini untuk belajar lah. Lumayan untuk belajar selek-selek ya. Ya, tapi kalau teman-teman Pak, saya mah pengen belajar dari nol, pengen bangun database-nya sendiri, input datanya sendiri, kemudian bikin kolomnya sendiri, itu lebih bagus Pak Lebih bagus ya. Nggak apa-apa. Dan ini juga ya, Pak Deden tadi kan nge-import ya. Nge-export ya dari awal ya. Ekspor. Nah, selain data juga struktur datanya juga ke ekspor. Terbawa Pak ya? Terbawa. Gitu. Cukup lama juga ya. Tapi ini nanti bakal dikirim nggak Pak Deden? Mungkin kita cantumin di support kali Pak ya. Oke, nanti kita cantumin di support mereka, ya. Nah, sukses ya. Di sini ada 3.883 query ya. Query di dalamnya. Dia mengeksekusi ya. Cuman kadang-kadang teman-teman kalau dapat dari luar data-datanya jangan heran kalau ada yang error ya. Dibaca error. Kadang-kadang ini Pak suka nggak support atau terlalu lama, jadi harus di examnya tuh harus ada yang diganti kayak di PHP ininya, ini dan segala macam eksekusinya harus kita long time, perpanjang dan seterusnya. Jadi data-data jangan sembarangan import kalau misalnya tidak terlalu menguasai gitu, harus banyak baca lagi. Nah di sini sudah ada ya customer, employee segala macam ini udah ada datanya semua. Jadi artinya maksud kami di sini adalah mempermudah teman-teman di sini nanti kalau pengen menggunakan bahasa DML, tapi lebih bagus juga kalau teman-teman belajar dan memiliki datanya sendiri, itu lebih bagus gitu kira-kira. Ya baik, di sini saya sudah memiliki beberapa table Pak Hen. Dan di sini akan saya gunakan yang supplier saja untuk input nih, dimana datanya masih kosong sebetulnya. Di sini ada supplier, kolomnya ada supplier number, name, address, sampai ke telepon. Nah kita coba langsung saja menggunakan yang pertama, mungkin Pak ini saya coba dulu yang ini, yang atas ya. Ya boleh. Insert into, saya akan hapus dulu. Insert into nama tabelnya apa? Supplier ya. Supplier. Itu kalau kontrol spasi langsung muncul ya. Betul. Biar memudahkan kita untuk mengetikkan juga ya. Betul sekali. Values jangan lupa ini urutan berarti ya. Ya. Biasanya kalau saya biar nggak lupa tutup kurung, saya komplitkan dulu gitu. Komplit juga sama gitu. Nah, yang pertama misalnya tadi supplier. Ada supplier number. Ada di sebelah kanan Pak Deden. Oh ya betul. Supplier number. Supplier numbernya saya isi misalnya 01. Kemudian koma, name-nya saya isi
Udin. Kemudian address-nya saya isi Udin misalnya orang Bandung. Kemudian yang terakhir teleponnya 081234556 misalnya gitu. Nah sekarang sudah selesai seperti ini ya, baru kita go, harusnya dia masuk. Nah alhamdulillah masuk ya. Baris terinsert atau terisi ya. Ya ini dengan cara yang pertama Pak ya. Nah sudah masuk nih 1 Udin Bandung sama nomor teleponnya ya. Ya tapi itunya karena nolnya nggak ke bawah, kenapa Pak ini? Nolnya kayaknya si teleponnya ini tadi tipe data. Mungkin di si database sebelumnya mungkin tipe datanya integer kayaknya. Ya mungkin Pak Henry ya. Jadi nolnya harusnya varchar ya. Varchar aja ya. Varchar aja. Oke. Ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman nanti bisa menganalisa bahwa bisa dirubah jadi varchar. Nah, kemudian ini kan karena datanya dari sumber ya. Ya dari sumber gitu. Nggak apa-apa. Nah nanti yang kedua Pak Hen, kita coba cara yang kedua, insert into lagi. Insert into kemudian nama tabelnya supplier number ya. Supplier. Ya. Kemudian di sininya baru kita panggil nih. Misalnya. Nah ini mah kan artinya kalau yang kedua itu berarti dia fieldnya yang akan diisi sama nilainya yang akan diisikan ya. Fieldnya sama nilai fieldnya apa gitu kan ya. Ya. Misalnya kita bisa nggak ya Pak Hen kalau misalnya ID-nya nggak kita isi, tapi di sini kayaknya tidak auto increment. Misalnya ini aja deh, nomor telepon deh nggak kita isi gitu. Kita coba ya. Bisa. Coba supplier numbernya, nama. Jadi nama kolom dulu ya dipanggil ya. Nama kolom dulu. Nah gini. Values kurung buka, kurung tutup. Nah jangan lupa formulanya juga yang di kiri 3, berarti nilainya juga harus 3. Sama ya. 02. Kemudian name-nya Ani misalnya. Ani orang Jakarta. Jakarta. Nah gitu. Ini bisa nggak kira-kira kalau gini? Jadi sebetulnya bisa diisi semua juga, bisa enggak ya Pak Henry ya? Iya, coba kalau misalnya. Kalau yang awal juga pun sama sebetulnya ya? Ya, cuma kalau yang awal itu dia harus terisi semuanya. Oke. Yang awal mah harus terisi semua ya minimal. Kalau yang kedua itu dia terisi yang ada fieldnya. Nah kita coba Pak Den, berhasil nggak ya kira-kira? Oke, kira-kira berhasil. Berarti teleponnya nggak kita isi nih ya? Kita go. Bismillah. Berhasil Pak Henry. Kita isi deh, kita lihat deh datanya. Di browse coba nanti isinya apa? 0 atau kosong? Harusnya 0. Kosong Pak, karena integer. Integer ya. Nanti teman-teman bisa dianalisa aja ya. Ya betul. Jadi ketika tidak diisi dia akan mendefault dari yang dia create di table. Misalnya tadinya varchar harusnya berubah jadi 0 Pak ya. Nah coba sekarang yang address-nya dikosongin Pak Den. Kan ada perintah insert yang ketiga ya. Insert yang ketiga. SQL. Berarti kita coba SQL. Berarti insert yang ketiga itu yang pakai set ya. Insert into nama tabelnya supplier, kemudian set. Nah ini kemudian fieldnya misalnya tadi teh supplier number ya, sama dengan kan gitu ya 03, name sama dengan, sebetulnya bisa ngambil dari sini ataupun nulis juga sama saja Pak. Iya, double klik aja. Sama saja sebetulnya. Ya ini harus pakai kutip ya sih Pak sebetulnya. Enggak juga nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Kita coba aja nih. Oke kita begini ya berarti ya. Kemudian nama, name, enter. Sama dengan kutip siapa ya? Ini juga nggak terlalu pengaruh ya spasi dengan tidak. Namanya Budi. Budi boleh. Nah misalnya segini aja.
Sisanya enggak ya? Sisanya enggak ya, berarti address dan telepon nggak diisi ya. Ini mudah-mudahan nggak error ya. Tadi kalau misalnya error biasanya ada tanda sesuatu yang merah-merah. Iya. Mudah-mudahan nggak error. Coba kita klik go ya. Oh, ada errornya Pak Hem. Unknown column body infield. Unknown column body, coba ke atasnya lagi. Kutip. Harus pakai kutip. Iya betul, karena kutip. dia string ya. String. Kalau ini kan integer nggak masalah. Oh, ini supplier number integer ya. Coba go. Kita klik go. Oke, akhirnya berhasil juga. Satu buah data terinsert pada tabel supplier ya. Supplier. Kita lihat. Kosong dia datanya. Dikosongkan. Berarti di tabelnya memang di settingnya kosong ya. Harusnya kalau misalnya mau dibikin nol itu bisa-bisa aja Pak ini. Iya, bisa. Kadang ada juga yang nggak boleh dikosongkan, misalnya not null kan. Iya, betul. Nah, ini untuk yang insert 3 buah insertnya sudah kita implementasikan ya Pak Deden ya? Iya, betul. Selanjutnya kita coba apa lagi Pak Deden? Sebentar Pak, laptop saya kayaknya charge-nya harus di-charge dulu. Oke, itu kira-kira teman-teman untuk belajar insert ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba explore lah gitu. Boleh nggak datanya itu kan kadang-kadang kita butuh data yang panjang 140 karakter, boleh aja masukin aja di sini gitu. Kadang-kadang kan nyimpen artikel itu harus panjang, berarti tipe datanya apa Henry? Teks ya? Teks ya. Alamat ya gitu kan, teks juga. Betul. Baik, kita coba lagi di slide selanjutnya. Nah, ini contoh tadi ya. Ini contohnya DB Supermarket, tapi yang kita gunakan nggak masalah, sama saja sebetulnya. Jadi ini teman-teman coba ya. Nanti dicoba, di-explore lagi untuk menginputkan sebuah table. Jadi jangan bingung, ada 3 cara di sini. Tadi sudah jelaskan satu persatu ya. Sama saja satu persatu. Oke, ini juga contoh, ini bisa dicoba nih nanti. Pengen menginputkan ada 2 table, misalnya barang dan employee dengan nama yang sudah ada, dengan record yang sudah ada. Silakan dicoba. Cuman di sini kita nggak masukin tipe datanya ya. Nanti teman-teman silakan analisa tipe datanya sepertinya bagusnya seperti apa gitu ya. Sebetulnya insert sendiri itu ada cara UI-nya sendiri Pak ya. Iya. Tapi tidak disarankan. Maksudnya adalah sebetulnya UI itu hanya membantu, tapi pada basicnya UI tersebut tetap menggunakan perintah SQL. Perintah sebetulnya. Dia mah hanya membantu saja percepatan bagi siapa? Bagi yang sudah mahir dan mengerti gitu. Karena kenapa harus dipelajari sampai ke select in-nya? Karena di bahasa pemrograman mengintegrasikan PHP, contohnya bahasa PHP dengan database itu nggak ada UI Pak Hen, ya itu full coding, full text gitu. Full text. Gitu. Jadi makanya harus dikuasain gitu kira-kira teman-teman. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut yang berarti sesi terakhir kita di select ya Pak Deden ya? Ya, select pun banyak sebetulnya Pak Hen, kita akan coba satu persatu ini nanti dengan where mungkin nanti. Iya, boleh. Nah, tadi yang saya bilang perintah select ini digunakan untuk menampilkan record atau data ya pada sebuah table, menampilkan seluruh kolom atau sebagian kolom itu bisa. Nah, teorinya di sini untuk SQL select itu menggunakan bahasa SQL. Contoh, select bintang from table. Nah, kalau ada bintang, ini kan select itu perintah. Bintang berarti semua data yang ada dari table mana? Dia bilang from table karyawan misalnya, atau table supplier tadi teh misalnya. Berarti dia akan menampilkan dari nomor pertama sampai nomor terakhir yang ada di table supplier, datanya akan ditampilkan. Makanya lengkap ya? Lengkap, menggunakan bintang makanya. Baik lengkap kolomnya ataupun baik lengkap barisnya. Kira-kira gitu. Itu bintang. Kemudian kalau kita pengen menggunakan kondisi tertentu, saya pengen menampilkan tadi itu kan ada ID misalnya sama nama aja deh. Berarti select ID nama 2 gitu ya, from table nama tabelnya. Nama tabelnya. Berarti nanti yang ditampilkan adalah seluruh data tapi kolomnya hanya ID dan
nama ya tadi. Nama. Gitu. Nah, kemudian nih ada lagi di bawahnya select bintang from nama table where. Nah, di sini nih where nih bukan where kewer Pak. Terus apa tuh Pak ini Pak? Tapi di mana beda ini? Ini maksudnya adalah kalau saya bahasa Indonesia kan tampilkan atau pilih ya, semua data dari from tabel apa, misalnya tabel supplier di mana kondisinya apa gitu. Misalnya di sini saya kasih contoh. Select bintang from nama tabelnya supplier di mana misalnya fieldnya saya pengen panggil misalnya supplier number sama dengan 01. Berarti yang ditampilkan 01 doang. Gitu ya semua datanya. Data yang ID-nya cuma 01 doang, Pak. Gitu kira-kira. Oke, terus apa lagi ya Pak Hen? Dengan kombinasi-kombinasi ini lagi ada nggak yang lain sebelum kita masuk ke prakteknya nih? Bintang, kayaknya bisa juga Pak Deden, misalnya pakai where, bisa juga select field tertentu pakai where, bisa juga ya. Iya betul. Sama jadi ini tuh sebetulnya bisa dimodifikasi ya Pak Deden ya. Ya. Sesuai namanya ya. Namanya juga. Gitu. Oke, kita langsung coba nih Pak Hendri ya. Ke contoh ya Pak Deden ya. Kebetulan kan kita udah punya database ya Pak Deden ya, banyak ya. Betul, banyak sekali. Kita coba DB company kita coba dulu yang supplier deh biar enak. Biar kelihatan ya. Karena di sini datanya ada 3 ya. Ada 3. Nanti kalau misalnya pengen yang banyak ini analisanya, nanti teman-teman bisa pakai yang customer, employee atau officer ya. Iya. Gitu. Nah, ini kita udah tahu gitu kan, isinya 3 baris pokoknya ya. Di sini sebenarnya bisa dilihat Pak Hen, ketika saya klik data company aja dulu. Kemudian saya klik di sini supplier nih Pak Hen. Nah, dia kan sudah langsung menampilkan coding sebetulnya Pak Hen. Artinya ini UI ini membutuhkan coding gitu. Cuman cara cepat saja. Makanya di sini kalian harus menguasai gitu. Yeah. Nanti kalau saya ketik select bintang from supplier ya tampilnya ini juga gitu. Kita coba deh. Cuma nanti permasalahannya kan kita akan menghadapi data yang besar gitu kan ya. Betul sekali. Select bintang misalnya from supplier titik koma. Saya klik go. Nah, sama aja kan kayak yang tadi. Gitu. Coba masih gampang lah ya. Masih aman. Coba kalau pakai cara yang kedua Pak Deden. Iya, oke. Cara kedua. Kita coba panggil field tertentu saja ya. Gitu. Berarti kan tadi ada 4 ya ini ya. 1, 2, 3, 4 ada 4 field. Nah, kalau misalnya coba Pak Deden pengen manggil nama fieldnya itu apa ya tadi supplier sama namanya aja deh. Nomor telepon sama alamatnya nggak usah gitu. Kemudian panggil supplier number ya. Supplier number. Double klik aja lah ya di situ ya. Ya, koma. Ini nggak perlu tanda kurung kayaknya Pak Hendy. Nggak perlu. Oke, berarti nggak perlu tanda kurung ya teman-temannya. Nah, di sini kemudian name-nya udah ada 2 kali. Select from nama tabelnya apa Pak Deden? Supplier. Oke, ini. Coba kita jalan. Kita go. Ini pasti hasilnya 2 ya. Nah, ini 2 kolom ya. 2 kolom tapi semua record Pak ya. Semua record ditampilkan. Gitu. Nah, coba Pak Deden tadi kan di atas kita sudah bahas kalau misalnya kita itu ke atas ini Pak Deden. Balik lagi ya tadi ya. Query-nya hilang ya? Masih ada. Oh iya hilang. Tadi kan posisinya kan supplier dulu baru nama ya. Oh iya. Nah, sekarang coba bisa nggak dibalik kira-kira? Oke, kita kasih nama ini. Nama, kemudian supplier number, from supplier ini kita hapus. Go. Oke. Titik koma. Oke, mau nggak itu sama aja ya. Go. Oh, bukan nama apa Hen, sorry. Oh, name. Nah, teman-teman kalau misalnya salah nama atau salah nama field, peka ya. Peka banget. Udah kayak cewek aja, Pak. Nah, ini berarti yang sebelah kiri balik itu ya? Nama dulu, baru supplier number. Oke. Gitu. Berarti nggak ada masalah ya untuk itu ya. Nah, sekarang Pak Deden tadi itu kan ada di materi ya. Nah, kita akan mencari
menggunakan klausa where ya. Klausa where. Nah, coba kita lihat datanya yang 3 aja tadi ya. Oke, yang 3 aja biar coba gampang. Semua datanya. Berarti kita analisa dulu ya Pak Deden ya. Di browse dulu coba. Pengen yang kita tampilkan misalnya apa? Kita pengen nampilin nih, ternyata kalau kita lihat di sini data yang teleponnya 0 ada 2 ya. Berarti bisa kita panggil ya di situ. Bisa panggil, berarti kan. Sebetulnya bisa pakai bintang, bisa dipilih saja kolomnya apa gitu Pak ya. Kita coba bergantung dari kebutuhan pokoknya ya. Gitu misalnya telepon di sini. Where TLP ya. TLP sama dengan 0. Nolnya nggak muncul. Nah, pasti kan kita tahu ya. Kita kan tahu tadi datanya ada 3. Nah, ketika kita analisa, dan kita tuh tahu kalau misalnya telepon itu ada yang 0, 2 buah data ada yang 0. Berarti ketika kita query, kita sudah mengecek atau memvalidasi nanti hasil query tersebut harusnya yang betul itu 2. Ya, nah, cara validasinya seperti itu ya. Kita coba Pak Hen tampilkan. Nah, ternyata 2. Oke. Kita coba ini tabel lain deh, yang banyak Pak Hen. Kadang-kadang menampilkan data tuh misal gara-gara terlalu banyak nih. Aduh nih pusing nyarinya. Gitu ya. Gitu. Udah deh yang pengen nampilin ada berapa banyak sih misalnya yang apa ya? Yang job title-nya sales RFI Pak misalnya. Oh, ini berdasarkan kategori job title apa ya Pak Deden ya? Posisi mungkin ya? Posisi ya kayaknya. Oke. Berarti di sini select bintang. Misalnya di sini saya pengen kombinasi lagi Pak. Bukan kombinasi ya. Apa ya? Yang lain nggak perlu ditampilkan. Saya hanya butuh field tertentu ya. Siapa sih nama depan dari job title sales RRP ini siapa aja sih? Gitu. Nah berarti select, kemudian saya panggil nama depan kan gitu ya. From employee where job title-nya sama dengan tadi itu Pak Deden mau apa? Rep sales. Sales representatif mungkin ya di sana. RFP Pak gitu, titik koma. Pak Deden bisa di nyetek nggak si employee-nya biar kelihatan datanya ada berapa? Boleh. Employee. Klik nyetek. Ini kan ada banyak ya. Tadi ada sales REP ya. Iya betul. Sales REP sama atasnya presiden itu tadi kalau nggak salah. Ada presiden. Sales manager gitu kan ya. Sekarang coba kita running dulu aja ya sales rep. Ya. Kita ambil aja Bondur, tadi ada nama Bondur ya. Bondur ya, ada ya. Bondur mana ya tadi ya? Si Bondur mana si Bondur? Tuh 1337. Oke, ada ya. Ya, oke. Ini ya. Kita coba lihat. Ada nggak? Kita go. Nah, first name saja ya yang tampil ya. Tadi kan saya cuma first name doang nih. Oh, tadi Bondur first name bukan ya? Iya. Iya sepertinya ya. Oh enggak, last name Pak. Coba kita rubah deh. Coba ambil lagi deh. Saya ambil lagi kode gini. Oke. Saya bikin 2 deh. Ini Pak, berarti last name. First name, koma, biar ada lastnya. Ini, koma, job title. Nah, biar kelihatan dia. Saya go. Nah, ada 3 kan. Siapa saja. Nah, last name-nya Loi Bondur masuk. Coba gua. Ya. Ini teh datanya tadi apa ya sih Pak Deden tadi? Bondur. Nah, ini ada nih, Bondur. Bondur ada ini. Tadi ada Bondur di sini tuh, Loi Bondur. Nah, ini yang ditampilkan sesuai ya Pak ini. Jadi job title yang sales saja gitu. Coba pengen yang sendiri Pak Deden ada nggak ya? Yang sendiri misalnya manajer kayaknya Pak. Presiden itu tadi tuh. Presiden. Di sini nggak ada nama yang sama sih, presiden aja berarti. Presiden Murpi namanya ya, berarti ya nanti tadi kan presiden namanya Murpi ya. Kita bisa tahu gitu. Hasilnya benar nggak Murpi gitu ya. Kita pakai tampilkan semua deh. Select bintang, kemudian job title, job.
Title sama dengan presiden. Gitu ya? Betul nggak Pak Hen? Ya betul. Coba titik koma. Oke, titik koma. Klik go. Nah, satu kan ya? Satu tadi aja. Namanya Murphy juga kan sama. Iya. Nah, oke. Gampang ya sebenarnya Pak Hen ya? Ya menarik, Masih apalagi kalau misalnya kita udah bekerja dengan data yang besar ya Pak Dadan ya? Ya, Pak, kita ada yang nanya, ini sama nggak dengan searching data? Oh beda Pak ya? Beda lagi. Searching ada perintahnya lagi nanti, like namanya, perintah searching. Cuman untuk video kali ini atau pertemuan kali ini belum kita jelaskan. Ini bukan untuk searching teman-teman ya, beda lagi perintahnya. Ini menampilkan data berdasarkan kondisi record yang diinginkan, atau menampilkan data keseluruhan yang ada di table gitu kira-kira. Nah di sini ya ada contoh, teman-teman bisa melakukan ini nanti ya di exam atau laptop masing-masing. Lanjutan yang sebelumnya tadi ya? Ya, lanjutan yang sebelumnya. Kemudian ada juga di sini select listing ya. Select listing ini merupakan query SQL yang digunakan untuk menampilkan data record yang hanya menampilkan satu nilai unik saja gitu. Jadi yang unik nih Pak ya, yang ditampilkannya jika ditemukan data yang duplikat gitu. Misalnya di sini bisa nggak kita pakai gini Pak, select listing bintang from table apa gitu? Bisa. Jadi bisa, nanti tuh misalnya kebanyakan ini tuh kan database tuh untuk meredundansi data kan ya. Nah biasanya ya Pak Deden, biasanya kalau ini sih join ya misalnya. Nah si join itu misalnya berhubungan atau berrelasi dengan data-data yang lain. Nanti kan muncul NIP-nya yang sama ya. Nah nanti tuh munculnya satu dengan listing itu. Oke, berarti nah satu nilai kan, satu nilai Unix jika ditemukan data yang duplikat. Ya, gitu. Berarti kalau ini nggak akan terlihat Pak Hen, berarti begitu? Iya. Yang ini menggunakan listing ya? Iya menggunakan listing nggak akan ada yang terlihat sih kalau ini mah ya, karena sudah unik ya. Iya karena employee number-nya unik. Kalau misalnya ada employee number-nya 1002 lagi gitu kan misalkan ya. Tapi ini biasanya sih kasusnya dia tuh berelasi dengan tabel lain. Oke, yang nanti kan join muncul atau join ya. Inner join nanti supaya nggak muncul dua kali lah gitu ya. Kan nanti di query muncul dua kali. Nah supaya nggak muncul dua kali, nanti itu pakai listing. Oke, sip gitu. Ya. Oke, berarti belum bisa dicoba kan, hanya diperkenalkan saja dulu kita ya. Ya betul sekali. Oke. Kemudian di sini sepertinya ini yang tadi ya Pak Hen. Iya. Sudah dicoba, di mana tadi sudah dijelaskan untuk where sendiri, select bintang from table name, kondisinya apa, atau memilih kolom yang ingin ditampilkan. Kemudian ada apa lagi ya, kita lihat lagi. Nah di sini ada operator ya. Ada operator. Berarti operator ini bisa digunakan di where Pak Hen. Iya. Berarti misalnya kita ingin menampilkan ID di atas 02 gitu, bisa ya? Bisa. Atau misalnya kasus yang tadi Pak Daden ya. Kasus yang tadi pengen menampilkan presiden dan juga manajernya. Oke. Bisa. Berarti menggunakan operator OR. Ya, OR itu berarti salah satunya kan ya? Salah satu ya. Oke, kita coba deh Pak Hen. Sampai kita coba yang di ini ya, select. Bentar Pak Daden, browse dulu Pak Daden. Browse? Back dulu yang tadi. Back dulu yang tadi. Yang apa? XMPP. XMPP. Nah ini browse dulu. Browse. Pengen lihat datanya. Oke. Nanti kita pengen nampilin apa ya Pak Daden? Misalnya pengen nampilin presiden sama apa? Kan tadi presiden kita udah tahu ya ada satu ya. Iya. Coba Pak Daden. Oh VP Sales ya? VP Sales. Oke, boleh. Berarti kita cobain yang mana dulu? Soalnya operator tuh ada banyak nih Pak Hen. Ada AND, ada OR. Karena ada lebih besar. Karena kita akan mencoba yang sama dengan kan. Kalau misalnya dia itu posisinya itu sebagai presiden dan juga sebagai
Dan dia itu posisinya sebagai presiden atau tampilkan yang sebagai tadi itu VIP apa ya? Oh, VIP sales. VIP sales, nah gitu coba. Oke, berarti gini ya. Where job title ya. Ya, langsung saja di sini sama dengannya berarti sekali ya, banyak gitu ya. Sekali. Tadi apa sih? Presiden ya? VIP sales mungkin. VIP sales. VP sales. Nah, gini pakai or ya Pak Henry ya? Salah satunya kan artinya. Ya, salah satu. Dua-duanya bisa atau job salah satu title. Atau kalau or kan udah jelas dua-duanya ada, dua-duanya tuh bisa tampil, tapi salah satu tuh juga bisa tampil. Gitu. Sama dengan tadi apa ya? Kita pengen nampilin sales rep deh misalnya. Sales RRP. Ini karena dua-duanya ada, jadi semuanya tampil nih harus. Semua yang sales RRP dan VP sales tuh. Pahen bener Pahen muncul Pahen. Bener ya, jadi yang muncul itu berdasarkan klausa where-nya ya. Iya. Nah sekarang pengen saya kombinasi deh di sini ya. Saya iseng deh. Ada nggak misalnya job title-nya adalah apa ya? Supplier misalnya. Supplier gitu. Ada nggak nih job title-nya supplier? Harusnya dia cuma muncul apa nih? Cuma muncul VP sales doang karena ada or kan? Supplier nggak ada kan tadi? Ada. Nah kita coba. Nah betul ya. Or. Tapi ya saya coba lagi ya biar makin mengerti dengan kondisi yang ada. Saya coba lagi M di sini. Ini udah jelas nih apa yang terjadi kira-kira Pak Henry. Ini dengan menggunakan operator N berarti kondisi yang pertama itu harus terpenuhi dan kondisi yang kedua harus terpenuhi. Berarti yang terjadi adalah tidak ada data yang tampil. Kalau misalnya jangan job title atau Paden, coba tadi lihat lagi ke browse-nya yang itu. Tadi ada VIP tadi itu sales rep ya? Coba sama namanya last name-nya. Coba paling bawah Paden. Paling bawah. Kalau nggak pakai nama Kato aja nih. Kato. Nah, ini yang pada dan pilih. Nah, itu ya. Last name-nya Kato. Pakai sama dengan begitu? Iya. Berarti di sini where last name ini. Maksudnya Kato gitu. Titik koma. Udah. Itu kan ada satu ya. Sales representatif mungkin ya. Gitu. Jadi kalau misalnya artinya kalau yang script yang tadi kan ada last name. Coba pakai dua Paden. Last name-nya Kato dan copy dulu yang bawahnya. Yang dannya ada di dalam. Dannya berarti situ, ya. Apa sih tadi dannya teh? Gini. Represent gitu. N. Kita pilih yang job title gitu. Yang selain job title itu apa ya? Job title Kato biar kelihatan kan? Sama dengan kutip. Pilih yang apa Pak? Sales rep ya? Sales rep. Oke. Ini ya. Titik koma. Go. Itu pasti dia ada satu karena dia itu terpenuhi. Kalau saya itu job title-nya itu sales representatif dan juga tadi apa last name-nya ya? Last name-nya Kato kayak gitu. Iya. Makanya kan karena dua-duanya terpenuhi. Tapi kalau saya kasih kondisi gini, ini mah udah jelas sih. Tapi maksudnya biar pada ngerti aja. Saya pengen cari namanya Kato tapi posisinya adalah presiden. Nah, sebelum pada dan go, pengen tahu nih teman-teman kira-kira isinya apa? Tuliskan di kolom komentar ya. Berarti nggak saya tampilkan nih Pak? Iya.
Nggak usah ditampilkan ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang menjawab, berarti memperhatikan videonya ya. Oke, betul. Oke, ini jadi clue-nya. Tidak akan saya klik tuh, jangan. Jangan ya. Oke, gitu ya kira-kira teman-teman. Apa lagi ya? Oh, yang lebih besar nih Pak. Kita coba lagi. Lebih besar. Apa ini ya? Kayaknya Office deh, Office Code Pak ya. Bisa dipakai nih kayaknya. Angka. Kalau kita lihat sih lebih besar dari 4 kan ada 6 ya. 6 itu Apache ya. Apache subtitlenya 6. Apa aja gitu Pak ya? Atau lebih besar sama dengan 5. Oke. Select bintang where, kemudian Office Code, kita pilih lebih besar kan gini ya. Sama dengan ya Pak? Ya. 5 gitu, titik koma. Berarti 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Iya, betul sekali. Nah, ini kalau kita lihat di Office Code-nya itu kan ada ini ya. 5, 6, 7 ya. Nah, berarti dia tuh yang akan muncul itu ialah yang tadi sudah kita setting. Artinya Office Code-nya tuh lebih besar sama dengan 5. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita pakainya nggak pakai sama dengan, atau misalnya lebih besar dari 5, berarti yang masuk 5-nya nggak ke bawah, 6 dan 7 aja. Berarti nanti datanya ada berapa banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. Nah, ini kan di sebelah atas ya Pak Den, yang kuning ada 8 total ya? Ya. Nah, kalau coba sama dengannya dihapus, jadi harusnya 6 ya? Ya, harusnya 6. Nah, coba. Kita coba lagi ya. Coba ya. Buat ngecek-ngecek. Kan ini biasanya banyak-banyak bacaan gitu kan. Nah, kita harus ngecek ini. Harusnya ada 6 ya. Itu kan 6 total ya. Oke, betul. Oke, gampang lah ini kayaknya Pak. Tidak terlalu sulit mungkin. Kayaknya. Lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. Ini udah pada ngerti lah. Yang penting posisinya adalah di sini nanti. Where, kondisi, lebih besar atau lebih kecil. Tapi ini hanya bisa digunakan operator integer. Gitu. Ataupun, ya integer, betul. Integer yang, ya betul, integer yang ada di sini ya. Gitu kira-kira. Terus apa lagi Pak ya? Apa lagi ya? Oh ini masih ada between sebelum kita ke like Pak. Like ini minggu depan. Nah ini like minggu depan ya? Like kita minggu depan. Kita coba terakhir mungkin ke between nih. Between itu kan dalam bahasa Indonesianya adalah antara Pak ya. Berarti antara tuh semacam range mungkin gitu Pak. Iya betul Pak. Nah jadi perintahnya adalah select kolom from table apa seperti biasa. Ini bisa dikombinasikan mau pakai bintang, mau pakai memilih memilih kolom-kolom tertentu pun sama. Where, misalnya kolom name, between, value, dan value 2 nih, ada isinya nih. Nah, ribet lagi nih. Kita coba deh ya. Kita coba datanya apa ya? Bintang, kita gunakan semua. Bukan sini, sorry. Di sini harusnya. Nah, ini kita lihat datanya. Kita ingin menampilkan misalnya yang enak itu Pak, between ini berarti kan harus integer apa ya rentannya? Kayaknya sih ini Pak Den, Office Code juga bisa ya? Office Code pasti bisa di sini. Kalau kita gunakan yang employee number deh misalnya. Bisa. Gitu. Kita pengen lihat ya employee number ya. Kalau tadi kan berarti kolomnya dulu panggil Pak ya. Berarti tulis di sini between-nya gitu. Value-nya misalnya dari 1000 sampai dengan N. Berarti N Pak ya pakainya ya. N ini bagian dari between enggak Pak? N ini dia operator comparison ya? Iya. Oke. Jadi mulai dari 0, mulai 1100 sampai dengan 1200 misalnya. Nah, gitu misalnya. Ada nggak kira-kira datanya? Ada nggak nih? Oh, ada Pak. Tuh kalau kita lihat range-nya, tadi itu apa sih ininya? Employee number. Oh, employee number ya. 1100 sampai dengan 1200. Nah, pasti yang keluar itu munculnya rentang antara nilai 1100 sampai dengan 1200. Iya. Oke, berarti kalau between ini nggak akan bisa dipakai OR kan Pak ya? Atau bisa saja?
Oh iya bisa aja Pak, karena yang kita coba deh. Karena Bitwin ini rentan, makanya karena rentan harus menggunakan N logikanya mah. Iya. Gitu. Karena wajib terpenuhin gitu. Tapi saya penasaran saja gitu, bisa nggak pakai OR? Tuh error jadinya Pak. Error. Jadi artinya Bitwin ini memang dirancang karena rentan yang harus terpenuhin, makanya gunakan N. Gitu. Oke. Berarti benar N ini N di sini adalah bagian dari Bitwin Pak. Begitu kan Pak ya? Oh iya betul sekali ya. Harus masuk dalam Bitwin. Gitu kira-kira. Oke, apalagi? Sudah kayaknya Pak Henry. Sudah ya, kayaknya kita lanjut di video minggu depan. Minggu depan ya? Ya, nah ini harus hadir nih, harus menonton nih, like gimana caranya karena kita? Like itu sebetulnya sedikit, tapi banyak apa ya? OP banyak aja Pak. Power aja like teh. Iya. Banyak ininya, banyak klausa-klausanya gitu ya. Iya, banyak aturan, banyak klausa. Ada persen A, ada persen apa gitu kan, banyak ya. Iya. Kita misalnya pengen menampilkan huruf depannya tuh A. Iya. Pengen nampilin mencari satu data yang huruf belakangnya itu I misalkan. Tuh bisa pakai like gitu. Ada polanya, patternnya banyak gitu patternnya. Ya, atau mencari yang di tengah. Yang di tengah juga bisa gitu. Gitu. Oke, baik, mungkin Pak Deden untuk videonya kita cukup sampai sini Pak Deden ya untuk pertemuan hari ini ya. Betul Pak Henry, sepertinya cukup. Alhamdulillah kita sudah sampai sini untuk materi kali ini ya. Mudah-mudahan jika teman-teman ada yang mengalami kesulitan atau kendala dalam pembelajaran, silahkan teman-teman jangan ragu untuk bertanya ya Pak Deden ya. Betul. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun bisa didiskusikan di WhatsApp grup ya Pak Deden ya, ataupun di spot ya, ada kan ya. Ya. Mungkin Pak Deden ada yang mau disampaikan? Cukup kayaknya Pak Heri, yang penting dicoba. Iya, karena yang namanya praktikum pasti harus mencoba ya. Iya. Gitu, oke. Teman-teman, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi kesehatan teman-teman, dan harus banyak latihan. Itu aja dari kami. Semoga videonya bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam proyek-proyek teman-teman gitu ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Henry. Ya, sampai Pak Deden. Sukses terus Pak Deden. Sukses. Semoga kita bisa berjumpa lagi di luring ya.